Tuhan, ajar kami selalu bersyukur, ajar kami selalu melihat bahwa setiap rancangan-Mu rancangan yang indah buat kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau memimpin kehidupan kami. Terima kasih Engkau tidak pernah menjawab atas kehidupan kami. Walaupun kami tidak layak Tuhan Kau tolong, tidak layak Tuhan Kau menjawab setiap doa kami. Tapi Engkau selalu menyertai kami dalam setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya ini yang kami bisa katakan buat Engkau. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Engkau baik, teramat baik buat kami semua di tempat ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar setiap kesaksian. Dan kami percaya setiap kesaksian akan membawa kami semakin mengerti, mengenal akan setiap jalan-jalan-Mu. Melalui kesaksian ini kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan, biar melalui setiap kesaksian ini nama-Mu juga ditinggikan. Biar melalui sebentar lagi juga kami akan mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Biar melalui setiap kebenaran firman-Mu ini membawa kami mengenal setiap kebenaran ini. Membawa kami semakin mengerti apa menjadi kehendak-Mu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pengurapan-Mu turun untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Pengurapan-Mu juga turun atas hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semua datang daripada-Mu. Hamba-Mu tidak menambahi, tidak mengurangi sedikit pun. Semua tepat apa yang Engkau sampaikan buat kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah-Mu. Tutup semua Tuhan setiap pikiran kami supaya kami fokus apa yang menjadi rencana-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap doa, setiap ucapan syukur kami, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau kesaksian terlebih dahulu. Mungkin mute-nya bisa dibuka. Ya, silakan Pak Irwan. Saya buka. Shalom. 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 Ada suaranya ya? Sip. Ada. Haleluya. Masih batuk. Ya, puji Tuhan, jemaat, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Hari ini saya menyaksikan kebaikan Tuhan di keluarga kami. Mungkin seminggu ini saya terlalu uring-uringan dalam mendaftar anak sekolah ya. Anak saya kan minta di negeri 1. Waktu itu saya sih sudah persiapan dari bulan 12. Cuman salahnya saya nggak pernah tanya Tuhan, boleh nggak anaknya sekolah di sana. Saya mengandalkan kekuatan sendiri, lewat yakin bahwa saya pasti bisa gitu. Ada koneksi orang dalam dan lain-lain, pokoknya yakin pasti bisa aja. Nah, karena saya terlalu mengandalkan kekuatan saya sendiri, dan terjadilah anak saya nggak bisa daftar di sana karena sistemnya online. Mau bagaimanapun nggak bisa, karena kakak kami masih baru. Di situ saya uring-uringan, saya marah-marah, saya nyalain Tuhan, saya bilang, Tuhan tidak adil. Waktu itu saya ngamuk, semua saya marahin, termasuk istri saya nih. Maafin ya, Mi ya. Termasuk istri saya marahin. Tapi disitulah, waktu itu saya lagi uring-uringan, sambil jalan, tahu-tahu HP suci ya, bukan kitab suci. HP suci saya tiba-tiba terbuka, yang terbuka malah kitab ditawarik, saya lupa ayatnya kemarin. Cuman saya ingat kata-katanya langsung bekas. Tuhan bilang, serahkan semuanya sama Tuhan. Kalau kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu akan mati. Di situ saya bilang, waduh, saya salah berarti. Saya sudah nyalain Tuhan, saya sudah nyalain semua, saya salahin. Pokoknya nggak ada yang nggak saya salahin. Dan di situ saya langsung berlutut minta maaf. Terus juga saya telepon Tante Caroline. Ibu Caroline berdoa sama-sama. Saya lega. Habis lega aku tanya anaknya mau sekolah di mana. Sekolah di situ aja Pi, yang dekat katanya. Nah tadi aku cari info sekolahan itu, ternyata kepala sekolahnya kawan dekat saya. Jadi sore ini tadi habis maghrib sebelum ikut Zoom, aku ke rumahnya sebentar langsung diterima, puji Tuhan. Haleluya. Rasanya gimana, lega gitu loh, lega banget bahwa anak saya bisa sekolah di tempat yang dia pilih. Itu kesaksian dari saya. Ya, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mau kayak gimana pun nggak bakal jadi. Tapi ketika kita berserah,
kita andalkan Tuhan, kita taruh hati kita sama Tuhan, Tuhan yang berperan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Pokoknya sekarang saya lega, ini saya nangisnya bahagia loh, bukan nangis sedih. Ya segitu, Shalom. Terima kasih kesaksiannya Pak Irwan. Dari awal sampai akhir perjalanan Pak Irwan untuk sekolah anak tidak mudah, saya tahu. Dari telepon sampai telepon berikutnya masih penuh dengan kemarahan. Haleluya, kemarin sudah selesai semua. Tuhan sudah kerjakan sesuatu yang besar untuk anak Pak Irwan. Saya percaya cuma satu, kalau hari ini kita mengandalkan Tuhan, kalau hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana. Kenapa kadang kita tidak diizinkan Tuhan saat melangkah, kita merasa itu yang paling oke, paling benar, tapi Tuhan tidak izinkan. Berarti kita harus kembali pada setiap kebenaran firman. Apapun yang terjadi atas kehidupan kita, kita adalah orang pilihan. Maka saya percaya setiap orang pilihan yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan tidak mau kita menjauh dari rencananya. Tuhan tidak mau kita menjauh dari setiap kehendaknya. Tuhan mau kita berjalan terus dengan masuk atas rencananya. Dan kadang kita manusia ini cenderung seringkali salah paham dengan Tuhan. Kenapa kok saya katakan salah paham? Kita sering menyalahkan kenapa Tuhan, kenapa ini harus terjadi, kenapa kita harus mengalami segala sesuatu yang tidak baik. Seringkali dari setiap kehidupan kita seringkali menyalahkan Tuhan. Setiap kejadian, setiap apapun yang kita alami yang sesuatu yang tidak enak, kita sering sekali menyalahkan Tuhan. Tidak terlepas juga, saudara saya juga pernah ada di posisi itu. Kenapa ini semua harus terjadi? Tapi ayo, Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu bukan Tuhan yang, kalau saya mau katakan, kenapa kok Tuhan tidak menuruti setiap kehendak kita? Tuhan itu Tuhan yang kasih. Tuhan itu tidak pernah membawa kita pada yang namanya rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang terindah buat kita semua di tempat ini. Jadi, ayo taruh pikiran kita, taruh kekuatan kita pada Tuhan. Taruh kekuatan kita, pikiran kita pada kebenaran firman itu. Saya percaya hari ini tidak mudah menghadapi segala sesuatunya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang akan membawa kita juga melihat setiap kemenangan. Ya, saudara, kita akan langsung hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman Tuhan. Ayo, mari kita buka firman Tuhan ada di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15, panggilan dan pilihan Allah. Ya, kita mulai saudara, kita mulai pelan-pelan belajar firman Tuhan supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan mau katakan hari ini. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Ya, panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah. Ini perikopnya saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kita semua saudara harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan pada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Perhatikan ayat 10 saudara. Ini yang Tuhan mau katakan buat kita semua. Perhatikan ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, bersungguh-sungguhlah supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh.
Sebab jikalau kamu melakukan, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena aku senantiasa mengingat kamu akan semua itu, sekalipun kamu telah mengetahui dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Kita sampai 15, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu semua itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku. Ya, Paulus katakan itu sebab aku tahu Petrus katakan sebab aku tahu bahwa aku segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Ya, perhatikan ayat 10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, seringkali kita hari ini mengambil pilihan untuk mengikut Tuhan Yesus. Seringkali kita mengambil pilihan, aku mau ikut Tuhan Yesus. Aku mau memilih dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hari ini, seringkali kita ini bingung, saudara. Dengan panggilan, pilihan kita ini bingung. Hari ini kenapa kok kita bisa bingung dengan panggilan atau pilihan? Padahal firman Tuhan hari ini katakan berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Tapi hari ini kehidupan kekristenan kita bingung dengan panggilan dan pilihan. Kita nggak tahu kemana arahnya. Kenapa kok panggilan dan pilihan ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kekristenan kita? Karena saya mau katakan, sebagaimana kita mau berusaha sekeras apa saudara, kalau hari ini kita nggak dipilih, nggak dipanggil sama Tuhan, kita nggak akan bisa mengenal apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Kita nggak akan bisa kenal siapa Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhan mau hari ini supaya kita tetap sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Panggilan dan pilihan kita makin teguh, supaya apa saudara? Tadi ayat 10 katakan, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu nggak pernah tersandung. Jikalau kamu melakukannya, kamu nggak pernah tersandung. Berarti apa saudara? Supaya semakin teguh, supaya apa? Kalau Tuhan katakan, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh ini, kita harus kuat. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus mengerti, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Jadi firman hari ini saya berikan tema judul percaya dengan sungguh. Seringkali kenapa kok akhirnya kita tersandung, akhirnya kita tidak bisa menerima janji Tuhan, akhirnya kita meragukan kuasa Tuhan, yaitu tadi saudara. Karena panggilan pilihan kita nggak teguh. Karena kita masih melihat keadaan. Karena kehidupan kekristenan kita ini melihat. Bukan kehidupan kekristenan yang hidup percaya tanpa melihat. Hidup percaya bukan karena melihat. Tapi seringkali mata kita ini menyaksikan sesuatu yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan buat kita, percaya dengan sungguh. Percaya dengan sungguh itu butuh kekuatan, saudara. Butuh segala sesuatunya itu apa yang ada dalam tubuh kita. Cara pandang kita, cara mendengar kita, cara berkata kita ini. Hari itu semua itu kalau kita mau percaya sungguh, ini semua harus dirubah. Dirubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan apa kata Tuhan yang menciptakan kita hari ini. Tapi bagaimana kita boleh percaya sungguh kalau hari ini mata kita, telinga kita, perkataan kita tidak melatih untuk melihat sesuatu yang baik. Kita hanya melihat keadaan, kondisi, keterbatasan kita, masalah kita, pergumulan kita. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Kita pasti kecewa. Kita pasti stres, kita pasti depresi. Kita pasti akan mengalami apa yang namanya tidak melihat janji Tuhan hari ini. Itulah keadaan manusia dunia. Itulah keadaan kekristenan yang gak berdiri teguh hari ini. Bagaimana kita boleh hari ini kalau saya katakan percaya dengan sungguh kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenali dulu panggilan kita. Saya percaya hari ini Tuhan panggil kita semua pasti ada tujuannya atas kehidupan kita.
Itu pasti saudara. Tidak ada Tuhan panggil kita, tidak ada tujuan. Tuhan panggil kita ada tujuan. Ada yang harus kita kerjakan untuk menyenangkan yang hari ini menciptakan kita. Seringkali di saat kita di zona yang nyaman, seringkali saat kita di zona yang wah semuanya serba fine, serba enak, kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Jadi pada satu titik di mana kehidupan kita ini mengalami satu masalah, kayak seperti naik roller coaster itu, tiba-tiba di bawah, tiba-tiba di atas. Kalau saat di bawah kita langsung tanya sama Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kenapa ini semua terjadi? Di mana kesalahanku? Apa kesalahanku? Seringkali semua setiap proses yang terjadi atas kehidupan kita mengalami apa yang namanya komplain, apa yang namanya persungutan. Padahal Tuhan mau hari ini, Tuhan katakan di ayat 10, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jikalau kamu melakukannya, melakukan apa? Percaya dengan sungguh, saudara. Percaya dengan sungguh bahwa panggilan kita, pilihan kita ini adalah pilihan yang tepat buat hidup kita hari ini. Seringkali kita merasa setiap panggilan dan pilihan kita ini tidak tepat. Begitu kita didera masalah. Begitu kita didera segala sesuatu yang tidak baik. Atau kita hari ini yang menjalani proses. Kita merasa segala sesuatunya nggak enak. Berarti panggilan dan pilihan kita nggak enak. Berarti salah kita memilih. Berarti kita salah untuk menerima panggilan itu. Tuhan mau hari ini kita belajar untuk percaya dengan sungguh. Supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Kenapa kok saya katakan panggilan dan pilihan? Firman ini bukan untuk orang yang baru lahir baru. Kalau lahir baru, segala sesuatunya apa yang diminta pasti dijawab. Tapi hari ini saya mau katakan firman ini membawa kita dengan siap dengan makanan keras. Kenapa kok saya katakan begitu, saudara? Karena hari ini kita semua ini sudah lahir baru. Kita bukan lagi bayi rohani yang cuma minum susu. Tapi hari ini kita sudah harus siap dengan makanan keras. Tuhan katakan bahwa hari ini supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Untuk mengarah ke semakin berdiri teguh, itu butuh waktu yang namanya proses. Untuk membentuk karakter kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Karakter yang tidak berubah apapun keadaan kondisi kita. Apapun keadaan kondisi sekeliling kita tidak merubah panggilan dan pilihan kita. Harus semakin teguh di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan katakan, sebab jikalau kamu melakukan, kamu tidak akan pernah tersandung. Apa sih tersandung itu? Supaya kita bersama saudara, bersama saya, tidak kecewa dengan panggilan dan pilihan kita. Karena kita teguh, kita percaya bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Percaya dengan sungguh. Jangan ngomongnya panggilan, pilihanku, Tuhan Yesus, tapi kita tidak percaya. Ngomongnya, bicaranya, tapi hati kita sama perkataan kita yang perkataan di mulut ini beda dengan hati kita. Sedangkan saya mau katakan, saudara, hari ini, kalau hari ini perkataan kita sering memperkatakan firman, itu ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa kok perkataan kita harus memperkatakan firman? Ini adalah firman yang saya bawa waktu saya ibadah di Bekasi, tatap muka yang kemarin. Kenapa? Iman dan perkataan itu harus sama, saudara. Kalau saya mau katakan. Karena iman dan perkataan itu kalau sama, itu akan membangkitkan iman kita. Saya mau katakan ini. Kalau perkataan kita adalah perkataan firman terus, apa yang pertama kali dibangkitkan? Ya iman kita, saudara. Kalau hari perkataan kita perkataan yang negatif, perkataan yang tidak mungkin Tuhan kerjakan segala sesuatunya buat kita, iman kita pasti drop. Tapi kalau perkataan kita perkataan yang Tuhan sanggup mengerjakan, Tuhan sanggup berikan kesembuhan, Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu yang spektakuler. Saya percaya perkataan yang kita keluarkan dari setiap perkataan lidah kita, itu akan membangkitkan iman kita terlebih dahulu, saudara. Ya, iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa ini, yang kita punya ini akan dibangkitkan oleh perkataan kita terlebih dahulu. Kalau perkataan kita firman, walaupun mata kita melihat masalah, tapi saya percaya iman kita akan tetap berdiri kokoh. Berdiri teguh. Kita akan percaya. Kalau namanya orang beriman, berarti saya percaya kalau namanya beriman, sering kayak katakan,
orang beriman itu berarti Tuhan pegang kendali atas segala kehidupan kita ya saudara. Tapi kalau saya mau katakan hari ini, beriman itu berarti keadaan hati kita tidak ada rasa khawatir. Hati kita ini damai sejahtera, merasakan aman. Karena kita beriman dengan Tuhan yang benar hari ini. Jadi nggak ada rasa khawatir. Yang ada cuma rasa damai sejahtera, Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti menyertai. Apapun yang kita kerjakan, semua akan Tuhan buat berhasil. Itu beriman. Tapi seringkali keadaan yang membuat kita keadaan iman kita pasti terguncang hari ini. Ayo saudara. Jangan menjadi seorang yang hari ini menjadi seorang Kristen yang tidak mengerti panggilan, tidak mengerti pilihannya, tapi bilangnya, Tuhan, aku percaya. Tapi begitu dihantam badai, begitu segala sesuatunya tidak baik, akhirnya menjadi tidak percaya lagi. Seringkali toh, Tuhan mau jawab doa kita. Tapi kok kenapa ya? Kok perasaan kita merasa Tuhan itu mendelay, nggak jawab, atau Tuhan itu nggak pernah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kenapa kok Tuhan itu kok nggak jawab doa kita? Yaitu tadi saudara, saya mau katakan. Apa saudara? Karena saya mau katakan, kita buka dulu di Matius 13, ayat 13 saudara ya. Ya nih. Kita kan kadang merasa seperti itu ya saudara. Kita buka dulu. Bentar ya saudara. Ya, Matius 13. Matius 13 ayat 58 saudara. Ayat 58. Ya, ayat yang terakhir. Ya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakan di situ. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakan di situ. Tak banyak. Jadi, kalau orang percayanya hanya sedang-sedang, naik turun, ada mujizat, tetap ada saudara. Tapi tidak banyak mujizat diadakan di situ. Tapi kalau kita percayanya full power, saya percaya dan yakin, pasti banyak mujizat yang terjadi di situ. Itu yang membuat perbedaan hari ini. Kita mau percaya sungguh-sungguh, atau hanya setengah-setengah. Setiap keputusan itu kita yang mengambil saudara. Hari ini setiap keputusan kita yang mengambil. Hari ini langkah yang setiap kita mau kerjakan ini kita yang mengambil keputusan. Tapi alangkah baiknya setiap pagi kita ini kalau datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, alangkah baiknya kita ini juga minta Tuhan tuntun setiap perkataan, langkah kaki kita, bahkan setiap mata kita ini. Saya setiap pagi berdoa, Tuhan, saya mau hari ini mata saya tidak memandang sesuatu yang tidak baik, tapi hanya melihat pada apa yang menjadi rencanamu. Buat juga perkataan saya ini setiap hari kau tuntun. Dengan setiap firman-Mu, langkah kakiku juga Tuhan tuntun. Jadi setiap keputusan yang aku ambil, Tuhan turut campur tangan untuk memberikan keputusan yang tepat. Karena kehidupan kita setiap hari kita akan diperhadapkan, setiap jam, setiap menit diperhadapkan untuk mengambil keputusan. Tidak peduli keputusan itu ringan atau berat hari ini. Ayo, saudara saya mau katakan. Tuhan katakan hari ini percaya dengan sungguh. Karena kita bukan lagi bayi rohani yang minum susu. Tapi cukup dengan makanan keras. Karena Tuhan tahu firman hari ini firman yang luar biasa saudara. Berarti kalau percaya dengan sungguh saya mau katakan. Tuhan mendengar seru-seru saudara bersama saya. Tuhan tahu pergumulan saudara bersama saya. Yang dibutuhkan Tuhan tahu. Lebih dari apa yang Tuhan mau jawab. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Tapi Tuhan butuh hari ini kita percaya total sama Tuhan. Percaya dengan sungguh. Bukan hanya perkataan tapi hati kita tidak percaya. Tapi mata kita ngomongnya hati kita percaya. Tapi mata kita masih memandang. Bisa enggak Tuhan melihat keadaan fokus dengan apa ya hari ini menjadi keadaan kita. Ayo, saya mau kita mulai merubah cara pandang kita, rubah cara dengar kita. Cara mendengar ini perlu sekali loh saudara. Kenapa kok saya katakan perlu? Orang Kristen seringkali berbicara, berkata lebih cepat daripada mendengar. Kenapa kok berbicara lebih cepat? Ya ini karena kita pakai logika hari ini. Kita pakai pikiran kita. Hari ini saya mau kita semua belajar untuk berkata-kata itu lambat, mendengar lebih cepat. Jadi perhatikan setiap kata di dalam firman Tuhan. Perhatikan.
Kenapa kok setiap kata dalam firman Tuhan harus diperhatikan supaya saudara bisa menambah apa? Imun ini. Imun percayanya bisa lebih besar. Imannya bisa lebih besar. Karena hari-hari ke depan ini bukan hari-hari yang mudah buat kita semua. Hari-hari yang semakin berat. Saya percaya di hari-hari yang semakin berat ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Berkat yang besar. Ayo, percaya dengan sungguh. Apapun keadaan kita. Apapun kondisi kita. Rubah cara pandang kita, cara mendengar kita, cara berkata kita ini harus kita rubah semua. Supaya kita bisa percaya dengan sungguh hari ini. Ya, saya akan masuk poin. Bagaimana supaya kita bisa percaya dengan sungguh sama Tuhan hari ini. Pertama saudara, di dalam kehidupan kekristenan kita harus tetap terus memiliki cinta mula-mula akan Tuhan. Cinta mula-mula akan Tuhan ini kita bisa dapat pada saat kita terima Tuhan Yesus awal. Ya, atau zona nyaman. Doa kita dijawab Tuhan semua. Tapi pada saat kita dihantam masalah, dihantam dengan pergumulan, dihantam dengan keadaan yang tidak pasti, kita pasti cinta mula-mula akan Tuhan mulai luntur. Mulai hilang dalam kehidupan kita. Akhirnya percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak ada. Tidak ada dalam kehidupan kita. Percayanya hanya setengah-setengah. Jadi sebentar percaya, sebentar tidak percaya. Iman yang naik turun. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu, bagaimana hari ini kita bisa menerima jawaban atas setiap pergumulan kita, saudara, hari ini? Matius 13 ayat 58. Karena ketidakpercayaan, tidak banyak mujizat yang terjadi di sana. Ya, Tuhan tolong. Tapi kita tidak bisa melihat yang banyak. Sedangkan hidup kita, itu hidup yang menggenapi firman Tuhan. Hidup kita, kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan, saya percaya setiap hari dalam kehidupan kita akan melihat yang namanya mujizat. Tidak ada yang namanya tidak mujizat setiap hari. Saya merasakan hari-hari ini, saya sering banyak sekali mengalami mujizat, saudara. Di dalam kehidupan saya. Kalau kemarin, saya mau katakan, apa yang tidak pernah saya pikir, mungkin Tuhan itu, kayak kemarin ya saudara. Waktu kemarin saya melihat iklan. Wih, lagi musim buah mantoa. Itu saudara. Lagi musim buah mantoa. Saya terus tanya nih. Harganya masih open PO. Ya itu belum saya beli saudara. Cuma open PO. Tapi ternyata. Ya. Kita nih kadang sebagai manusia. Begitu ingin. Atau mata keranjang dengan segala sesuatu. Besok langsung beli. Nah. Saya cuma tanya. Berapa harga dia lagi open PO. Ya udah. Akhirnya saya nggak jawab. Saya sudah lupa karena saya terima telepon. Ternyata saudara. Besok siang. Nggak pakai lama. Tuhan kirim buah mantoa di rumah saya. Melalui seseorang. Nah. Saya mau katakan saudara. Yang kecil-kecil aja Tuhan sediakan. Apalagi yang besar. Apalagi yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan pasti sediakan. Apalagi kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Nggak mudah saudara, saya percaya kita nggak mudah, kita semua bisa terus memiliki cinta mula-mula akan Tuhan hari ini. Nggak mudah. Saya juga nggak mudah saudara. Begitu dihantam masalah, saya masih bisa memiliki cinta mula-mula. Tapi saya mau katakan, cinta mula-mula ini, walaupun keadaan kita nggak baik, mungkin kita meragukannya, kita harus paksakan diri kita saudara hari ini. Paksakan diri kita terus masuk, paksakan diri kita untuk terus memupuk, memiliki cinta mula-mula akan Tuhan. Kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh menjadi satu karakter kekristenan dalam kehidupan kita ini mudah kecewa dengan Tuhan. Kalau kita hari ini mudah kecewa dengan Tuhan, kita yang rugi saudara. Bukan Tuhan. Tuhan tidak butuh kita saudara. Tapi kita butuh Tuhan. Untuk segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Kita butuh Tuhan untuk mengerjakan, membuka jalan untuk segala sesuatunya apa yang kita mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa membuat jalan. Tuhan bisa mengeringkan laut merah. Dan segala sesuatu yang mustahil yang kita manusia gak bisa kerjakan. Bukan jarang ya. Seringkali kehidupan kekristenan kita kalau kita sudah diantem masalah, cinta mula-mula ini akan hilang. Akhirnya kita datang sama Tuhan itu cuma dengan rutinitas. Wes mau gini ya udah. Oke lah,
aku bisa segini, gak maksimal semuanya. Semuanya gak maksimal, kita kerjakan asal-asalan. Kita gak mengerjakan bagaimana yang buat Tuhan itu yang wah, tapi asal-asalan. Sama saudara, misalnya nih, kalau kita hari ini diundang oleh Pak Jokowi atau Bapak Menteri atau siapa aja lah, yang mungkin orang itu adalah orang yang dihormati dan punya jabatan. Kita pasti menyediakan, kalau kita perempuan pasti kita ke salon. Atau kalau misalnya ada satu pesta kondangan, kita pasti menyediakan diri kita ke salon, mungkin sudah menyediakan prepare baju yang oke, ya menyediakan waktulah untuk kita juga mempersiapkan diri untuk ke pesta itu. Tapi kalau hari ini, kalau kita sudah kecewa sama Tuhan, kita pasti yang datang sama Tuhan dengan apa saudara? Dengan kekecewaan. Kita nggak menyediakan waktu yang terbaik. Kita datang aja asal-asalan. Mungkin baju kita, mungkin datangnya sama Tuhan itu doanya cuma selesai. Tuhan mau bicara, kita harus bilang terima kasih, haleluya, amin. Kita nggak kasih waktu untuk Tuhan juga menjawab memberitahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu saudara. Kita cenderung hari ini lebih menghormati yang kelihatan saudara. Bukan yang nggak kelihatan. Bukan barang halus ya. Tapi Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi saya percaya kalau hari ini saudara mengalami Tuhan yang hidup, saat pujian penyembahan dinaikkan, saat saudara baca firman, saudara pasti merasakan Tuhan itu ada di depan saudara hari ini. Tapi seringkali kehidupan kekristenan kita nggak seperti itu. Kita lebih cenderung menghormati yang kelihatan. Lebih cenderung menghormati yang hari ini yang dikatakan dunia. Mengerjakan apa yang bukan yang benar, yang baik menurut dunia. Bukan yang benar menurut Tuhan. Ayo saudara, saya mau hari ini kita juga harus memiliki terus memupuk, memiliki terus cinta mula-mula, memiliki terus cinta mula-mula. Pupuk terus ini, kalau memang sudah ada cinta mula-mula, pupuk terus. Pupuk supaya cinta mula-mula ini terus bertambah terus. Saya mau katakan, roh Tuhan di dalam hidup kita harus semakin besar. Kenapa kok harus semakin besar? Kalau jiwa itu saya ibaratkan dunia ya saudara. Kalau jiwa kita yang semakin besar, hidup kita akan pasti penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau roh Tuhan yang semakin besar, saudara akan banyak menerima hikmat-hikmat baru. Hidup saudara nggak penuh kekhawatiran, tapi hidup saudara akan penuh dengan yang namanya sukacita dan damai sejahtera hari ini. Nggak mudah saudara mengerjakan firman Tuhan. Nggak mudah mengerjakan segala sesuatunya hari ini saya mau katakan. Saudara, sebelum saya berangkat pelayanan, mungkin saya sudah katakan ya, mungkin sudah saya ceritakan. Sebelum saya berangkat ke pelayanan, Tuhan juga mengingatkan sesuatu untuk saya. Untuk saya mengerjakan, untuk saya juga melepas pengampunan. Memberkati, bahkan melepas memberkati juga. Walaupun pada saat mungkin kalau sebagai manusia dunia, waktu saya dikasih tahu Tuhan ditaruh itu, mungkin saya juga bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, aku enggak merasakan itu. Aku enggak punya rasa marah, jengkel, enggak. Bisa komplain. Tapi saat itu Tuhan bicara sama saya tetap harus menundukkan hati saya, menundukkan pikiran saya, menundukkan hati. Saya enggak mau pakai komplain. Kenapa kok saya katakan itu saudara? Karena saya percaya Tuhan yang hari ini yang ada di hadapan kita, saya percaya Tuhan yang luar biasa. Dia tahu isi hati saya saudara. Dia tahu isi hati saya. Dia tahu kedalaman hati saya. Saya nggak mau komplain. Saya nggak mau berdebat dengan Tuhan. Saya mau mengerjakan. Karena saya harus merendahkan diri saya serendah-rendahnya di hadapannya. Karena dia adalah pencipta saya. Dia tahu isi hati saya. Saya sama suami seringkali kalau mengerjakan, kalau Tuhan ngomong, kerjakan ini, kerjakan ini. Kerjakan untuk memberkati ini dan ini. Saya sering kali nggak pakai komplain. Nggak pakai berdebat dulu sama suami. Saya sering katakan sama suami, Tuhan bicara, kita harus mengerjakan ini. Cuma untuk memberkati dan segala sesuatu. Dan suami saya langsung mengerjakan. Uang dari mana? Misalnya mau memberkati uang dari ya uang dia. Pokoknya itu saudara. Dia pasti mengerjakan. Karena bagi saya, saat saya memberkati, saat saya memberikan, itu tidak membuat saya jatuh miskin. Tapi saya percaya apa yang saya kerjakan ini, apa yang saya tabur ini, Tuhan berkenan. Dan Tuhan akan
perhatikan semua apa yang sudah saya kerjakan. Ada upah yang sudah menanti. Kenapa saya juga mau mengerjakan itu? Kenapa juga saya mau memberikan itu? Walaupun secara kehidupan kami mau dibilang lebih, nggak lebih, dibilang cukup, ya Tuhan selalu sediakan. Saya mau katakan, saya juga melatih diri saya, bukan melatih, saya ngomong, jangan jadi pemilik, harus jadi pengelola. Tapi saya nggak bisa mempraktekkan firman itu, saudara. Saya harus bisa mempraktekkan firman itu sama diri saya juga. Saya mau katakan, hilangkan kepahitan, hilangkan kemarahan. Saya juga melatih diri saya waktu saya belum berangkat, mungkin bukan kepahitan, tapi itu kayak kemarahan, kejengkelan. Tuhan tidak mau itu jadi, akhirnya di dalam hati saya jadi kepahitan. Saya juga melatih diri saya. Saya nggak bertanya sama Tuhan ini dan itu, saya kerjakan semuanya. Karena saya percaya satu hal, pelayanan saya nanti perdana itu, yang waktu jalan Tuhan tidak mau ada kemarahan, ada kejengkelan di hati saya. Mau semua harus dimurnikan, semua harus diselesaikan. Mungkin saya nggak merasa kalau saya marah, jengkel. Tuhan tahu, saudara, kedalaman hati kita. Kalau kita ini selalu memiliki yang namanya cinta mula-mula sama Tuhan terus, saya percaya apa yang kita kerjakan, kalau yang kita kerjakan itu tidak baik, kita sudah mengalami yang namanya bergaul karib dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan ada. Terus kita terus memiliki cinta mula-mula sama Tuhan terus. Ada sesuatu, saudara. Ada sesuatu yang kalau saat kita berbuat yang tidak baik, berbuat dosa, atau mau jatuh dalam dosa, ada yang narik kita. Nggak sampai kita jatuh, ada yang narik, saudara. Ada yang mengingatkan. Ada yang bicara di hati kita. Kenapa tuh, saudara? Kenapa kok harus ada keintiman dengan Tuhan atau bergaul karib dengan Tuhan? Melalui apa? Melalui firman-Nya. Kenapa, saudara? Supaya saudara bisa membedakan suara hati sama suara Tuhan hari ini. Kalau enggak pernah baca firman, enggak pernah ngerti firman Tuhan, lah, kalau ada suara di hati saudara itu suara siapa? Suara hati, suara iblis, atau suara Tuhan? Nah, baca firman-Nya enggak pernah. Bagaimana kita bisa tahu itu suara Tuhan hari ini? Itu, saudara. Kenapa kok kita perlu mendengar suara Tuhan? Supaya saudara mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Supaya saudara bisa melangkah di jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita hidup di jalan yang ditunjukkannya, saya percaya keberhasilan, bahkan segala sesuatu yang namanya kemenangan itu pasti sudah ada di depan mata. Ayo, saya mau hari ini kita harus memupuk cinta mula-mula. Kalau kita memupuk cinta mula-mula ini terus ada dalam kehidupan kita, saya percaya saudara akan semakin mendekat sama Tuhan. Semakin kepingin kenal Tuhan, semakin terus membaca firman, mengenal Dia melalui firman-Nya. Itu yang terutama. Supaya apa? Supaya melalui firman yang kita baca ini, membangkitkan iman kita, saudara. Firman yang kita baca ini menjadikan apa yang tidak ada jadi ada. Firman yang kita baca ini memberikan kita kekuatan hari ini. Firman yang kita baca ini memberikan hikmat untuk kita, hikmat yang baru. Saudara mungkin saudara sering berdoa, Tuhan berikan aku hikmat-hikmat baru. Tapi bagaimana Tuhan mau beri hikmat baru kalau saudara tidak pernah mendekat dengan firman-Nya hari ini? Begitu dihantam segala sesuatu, saudara langsung sudah antara percaya dan tidak percaya. Antara iman yang naik turun sama iman yang stabil tidak ada. Pokoknya naik turun. Hidup ini kayak roller coaster, sedikit. Kalau posisi di atas imannya saudara, berarti saudara ada di zona nyaman. Begitu imannya di bawah, berarti saudara di zona yang tidak nyaman. Ayo, cinta mula-mula ini penting. Cinta mula-mula ini bukan hanya ada saat kita terima baptisan lahir baru. Enggak, cinta mula-mula ini harus kita pupuk terus, saudara. Sampai satu ketika kita akan dipanggil Tuhan. Karena cinta mula-mula ini akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu tujuannya. Supaya kita bisa percaya dengan sungguh-sungguh. Pak, Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup hari ini. Ya, ini poin yang terakhir. Poin kedua ini, miliki iman yang dewasa. Kenapa kok saya katakan iman yang dewasa? Miliki iman yang dewasa. Mohon maaf, kita semua ini sudah berumur ya, saudara, termasuk saya. Saya juga sudah berumur.
Tapi banyak orang yang sudah umurnya sudah tua, tetapi belum dewasa. Ya, dewasa ini bukan saya katakan, oh kalau umurnya dewasa pasti pikirannya dewasa. Belum tentu saudara. Umur dewasa, belum tentu dia juga dewasa. Banyak sekali kehidupan kekristenan setiap orang itu dilihat dari apa buahnya. Kalau hari ini ngomongnya Kristen tapi kalau nggak ada buahnya berarti dia belum dewasa. Kan itu saudara. Miliki iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu iman yang bagaimana? Iman yang dewasa itu iman yang nggak melihat kondisi. Iman yang dewasa itu hidup bukan karena melihat tapi hidup karena percaya. Itu. Hidup yang nggak pernah melihat apapun. Tapi hidup hanya fokus dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Hidup mengerti apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Mau baik, nggak baik, kita tetap percaya. Bahwa Tuhan itu hari ini segala sesuatu yang terjadi itu saya percaya. Tuhan pegang kendali. Apapun yang terjadi itu saya percaya. Bahwa rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Kenapa sih? Kok aku ada permasalahan misalnya dengan suami, anak, mertua. Mungkin dengan siapapun saudara. Kenapa Tuhan izinkan ini? Padahal zonaku ini zona yang nyaman loh. Kenapa Tuhan izinkan? Selama kehidupan kekristenan kita saudara. Apa yang saya alami, saya mau katakan. Setiap permasalahan ada dalam kehidupan kita ini baik. Baik untuk apa? Baik untuk merubah karakter kita. Baik untuk apa? Baik untuk merubah cara pandang kita. Baik untuk apa? Baik untuk membuat kita ini belajar untuk mendengar. Kita merasa diri kita paling benar. Kita merasa diri kita paling oke, tidak ada masalah. Tapi hari ini Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa mengoreksi pikiran kita, mata kita, perkataan kita, telinga kita, apa yang kita dengar. Jadi masalah ini baik untuk saya percaya untuk apa? Membuat kita memiliki karakter yang luar biasa. Hari ini seringkali saudara, di dalam kehidupan kekristenan kita banyak sekali tidak memiliki iman dewasa. Kenapa kok kita nggak memiliki iman dewasa? Karena kita minta semuanya yang kita doakan itu dijawab Tuhan. Semuanya kalau bisa yang enak-enak. Nggak perlu susah-susah Tuhan. Nggak perlu susah-susah. Hidup hanya ya yang enak Tuhan. Nggak perlu aku ini susah-susah. Segala sesuatunya sudah Tuhan kasih zona nyaman. Kalau terlalu banyak beban aku nggak kuat. Padahal Tuhan sudah katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami nggak melebihi kekuatan. Apa yang didapat Ayub, saudara? Ketika Ayub harus kehilangan istri, anaknya, bahkan keuangannya, pekerjaannya, segala sesuatu. Apa yang Ayub katakan? Dulu aku mendengar engkau, kata orang. Itu saudara. Ayub tidak mengalami Tuhan. Di ayat terakhir, ayat 42. Tapi sekarang aku melihat engkau dengan mataku sendiri. Apa mataku sendiri? Mengalami Tuhan yang hidup. Mengalami sendiri Tuhan yang hidup. Terakhir apa yang terjadi? Apa yang terhilang di masa lalu Tuhan kembalikan untuk Ayub. Bahkan berlipat ganda. Bahkan 60 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat. Setiap ujian, setiap hari ini ujian, hari ini yang terjadi atas kehidupan kita. Saya percaya saudara, Tuhan izinkan untuk membawa kita naik next level berikutnya. Karena kita layak untuk terima berkat Tuhan. Ngomongnya kita apa saudara? Aku kan anakmu Tuhan. Aku kan layak untuk terima berkat-Mu. Aku kan anakmu Tuhan. Nah kalau anak kita mau terima berkat, ya saya percaya. Berarti kalau Tuhan mau kasih berkat, ya kita harus melewati apa yang namanya proses. Kalau kita mau naik next level, mau naik kelas 4 ke kelas 5, pelajaran kelas 5 lebih sulit, berarti kita harus ujian dulu untuk semua kelas 4 yang sudah ada dalam pelajaran itu kita diuji semua. Layak enggak kita naik next level? Seringkali kan kita enggak mau diuji. Kita mau enggak langsung terima berkat. Enggak mau susah-susah. Yang penting aku langsung terima berkat. Nah, saudara, Yakobus 1 ayat 3. Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan, biar ketekunan itu biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Loh.
Ya, jadi saya percaya kalau hari ini Tuhan izinkan segala sesuatu, iman kita menjadi iman yang dewasa, berarti akan menghasilkan buah yang matang. Matang ini buah yang matang ini kalau namanya mangga nggak ada rasa kecut. Dia cuma rasa manis, sempurna rasanya, perfect rasanya. Dan dia bisa dinikmati oleh semua orang. Itu saudara. Tuhan itu kalau mau menciptakan segala sesuatunya itu, Tuhan itu adalah pencipta yang luar biasa. Tuhan tidak mungkin menciptakan segala sesuatunya itu setengah-setengah. Karena Tuhan tidak ada di dalam waktu penciptaan itu Tuhan tidak ada maksud dan kehendak yang jahat sama kita. Karena rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan pasti menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak pernah menciptakan kita setengah-setengah. Tuhan tidak pernah memberkati kita setengah-setengah. Tuhan mau memberkati full. Apa yang nggak pernah kita pikirkan Tuhan sudah siapkan. Nggak pernah kita dengar Tuhan sudah mau siapkan. Tapi seringkali kita memiliki iman seperti iman yang belum dewasa. Iman yang mau berjalan dengan cara pandangnya sendiri. Iman yang minta enak-enak aja. Iman yang nggak perlu susah-susah terima mengerjakan sesuatu. Pokoknya berkat turun lah. Iman yang dewasa, iman yang berdiri teguh di tengah badai. Apapun yang dihadapi, tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Tetap percaya bahwa rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Itu yang membuat kita, saudara. Banyak orang Kristen bisa dibedakan dari apa? Dari iman itu, iman yang dewasa. Banyak orang Kristen yang kandas tidak terima janji Tuhan. Karena apa? Imannya belum dewasa. Karena dia nggak punya cinta kasih mula-mula tadi. Bagaimana dia miliki cinta kasih mula-mula? Wong cuma mau lihatnya berkat. Sedangkan Tuhan mau katakan, Matius 13 ayat 58 tadi, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak terjadi mujizat. Kalau kita percaya full power sama Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, kita terus memiliki yang namanya kasih mula-mula, cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu membuat kita terus mendekat sama Tuhan. Kayak cinta mula-mula kita sama suami, terus mendekat. Nggak, pokoknya kemana-mana suami, kemana-mana Tuhan Yesus, kemana-mana pokoknya ini dan itu. Nggak mau jauh dari Tuhan. Nah itu membuat kita kuat sama hari ini berjalan menghadapi segala sesuatunya. Tanpa kita sadari iman kita menjadi iman yang dewasa. Tanpa kita sadari. Karena poin 1 dan poin 2 itu harus dikerjakan. Kalau saudara sudah mengerjakan poin pertama, maka poin 2 itu yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Saudara, ayo. Saya mau sampaikan firman hari ini, saya nggak berpanjang lebar. Percaya dengan sungguh. Ini tahun perkenanan. Ini bulan 7. Kurang 5 bulan lagi saudara. Kita akan menutup tahun 2022 ini. Saya percaya di tahun penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan ini, saudara akan menerima siap janji Tuhan. Saya nggak bisa menjanjikan segala sesuatunya, tapi saya percaya kalau hari ini saudara mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan sendiri yang akan menggenapi setiap janjinya. Ayo, kita belajar percaya, mengerti apa yang menjadi panggilan hari ini, panggilan kita, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Supaya kita nggak tersandung, supaya apa yang kita kerjakan, persekutuan kita bersama Tuhan, jeripaya kita mencari Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Supaya ada, saya mau katakan gini, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, saya mau katakan ada upah. Upahnya tuh pasti Tuhan. Upahnya tuh pasti saudara. Di depan tuh ada upah. Karena firman Tuhan yang ngomong ada upah. Ayo jangan takut. Percaya sungguh. Jangan iman yang naik turun. Saya percaya hari ini dunia yang hari ini keadaan dunia tidak pasti. Global yang bagaimana naik turun semuanya mahal dan apa. Saya percaya. Kalau hari ini kita spesial di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita merasa diri kita ini disayang Tuhan. Saya percaya saudara-saudara bersama saya akan terima janji Tuhan. Pasti ada penggenapan janji Tuhan. Nggak mungkin dah. Pasti. Jadi kalau kita merasa yakin aku disayang Tuhan. Karena aku sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau. Aku sudah mendekat terus sama Tuhan. Aku mengerjakan. Tuhan pasti jawab setiap doa kita. Kita nggak luput ya saudara. Dengan persungutan. Kita nggak luput. Tapi kalau saat kita sudah bersungut. Cepat bangkit, cepat sadar. Nggak pakai acara lama-lama. Datang sama Tuhan minta ampun. Langsung kerjakan, bangkit mengerjakan firman lagi. Pasti ada jedanya namanya orang lemah. Letih, lesu. Saya juga mengalami itu. Capek Tuhan. Ada seperti itu. Ada. Tapi saya tidak mau berlama-lama di zona itu.
Mungkin 1 jam, 2 jam, sudah langsung bangkit. Ingat Tuhan. Mungkin 1 hari, setelah itu besok langsung semangat lagi. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita manusia masih hidup, saudara. Kita masih punya daging. Ya, Tuhan tidak menuntut kita menjadi sempurna. Ya, tapi kesempurnaan itu harus kita kerjakan, berusaha. Jadi kalau kita mau yang bukan kesempurnaan itu kayak perubahan karakter ya saudara. Jadi kalau kita mau ada perubahan karakter dalam kehidupan kita, jangan kita cuma duduk. Kerjakan, melangkah, kerjakan. Disengaja, perubahan karakter itu disengaja saudara. Kalau saudara tidak bikin disengaja atau diusahakan, tidak akan ada namanya perubahan karakter. Sama seperti saya. Kalau dulu saya nggak mau baca firman, itu keputusan saya. Saya nggak mungkin bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi saat saya mengambil keputusan untuk baca firman, walaupun males saudara, walaupun nggak enak, itu harus saya paksakan diri saya di zona itu. Saya harus memecuti diri saya untuk tetap harus baca firman. Nggak bisa enggak. Harus. Nah, itu yang membuat saya akhirnya menjadi satu kebiasaan hari ini baca firman. Kalau nggak baca nggak enak. Ayo saudara, kita berdoa untuk firman ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami selalu percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau selalu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami selalu percaya sungguh-sungguh untuk mengerti apa menjadi panggilan kami. Bahkan hari ini Tuhan, Engkau menjadi pilihan kami. Panggilan dan pilihan kami semakin teguh. Karena kalau kami melakukan ini dengan sungguh-sungguh, kami tidak akan pernah tersandung. Dan kami percaya kami akan terus berdiri teguh di tengah badai kami. Kami akan menerima setiap janji kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Semua kami taruh dalam loh hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.